Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, saya Muzaki Yahya dengan NRP 0624040082. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan diagram fasa FeFe3c. Jadi, diagram fasa FeFe3c adalah diagram kesetimbangan besi karbon, baja karbon, serta paduan Fe dengan karbon. Nah, di bagian sini merupakan bagian cast iron atau besi. Biasanya terminologi ini digunakan pada besi tuang di mana persentase karbonnya lebih dari 2%. Kemudian di area sebelahnya yaitu area steel atau baja, yaitu paduan dari Fe dan C di mana kandungan karbonnya kurang dari 2%. Kemudian steel sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hypoeutectoid dengan hypereutectoid. Kemudian terdapat titik-titik penting pada sumbu X dan sumbu Y. Di sumbu X sendiri, di mana semakin ke kanan, persentase karbonnya semakin tinggi. Di titik pada presentasi karbon terdapat dimulai dengan titik 0,008%, 0,025%, 0,08%, 0,18%, 0,5%, 0,83%, kemudian 2%, 4,3%, yang terakhir 6,67%. Kemudian pada sumbu Y yaitu terdapat sumbu derajat Celcius. Kita menggunakan derajat Celcius, yaitu yang pertama 210 derajat Celcius, 723 derajat Celcius, 760 derajat Celcius, 910 derajat Celcius, 1130 derajat Celcius, 1400 derajat Celcius, 1492 derajat Celcius, dan yang terakhir 1539 derajat Celcius. Kemudian saya akan jelaskan di area-area pada diagram fasa FeFe3c. Di area ini adalah area liquid, kemudian di area sini adalah area gamma atau austenite, kemudian di area sini adalah area delta, kemudian di area ini adalah area alpha atau ferrite. Nah, di area-area yang lain merupakan area paduan. Contohnya seperti alpha dengan gamma, yaitu ferrite dengan austenite. Kemudian ada austenite dengan liquid. Kemudian ada delta dengan austenite. Dilanjutkan ada delta dengan liquid. Penamaannya juga tidak boleh sembarangan, yaitu contohnya sendiri seperti ferrite dengan austenite, yaitu dengan menggunakan nama dengan kode yang paling terdekat. Karena ini paling dekat, sebelah kiri adalah ferrite, maka sebelah kiri ferrite, kemudian plus gamma atau austenite, karena austenite terletak di sebelah kanannya. Berlaku juga dengan yang lainnya, seperti di sebelah kiri ini terdapat austenite dan di sebelah kanannya terdapat liquid. Kemudian di sini terdapat perlite and ferrite, kemudian perlite and cementite, dan cementite, perlite, dan transformed ladiburite. Ini adalah struktur mikro yang nantinya didapat ketika mendinginkan di komposisi yang ditentukan. Nah, jika ditanya tentang fasa, sepanjang panah di bawah ini, yaitu termasuk fasanya ferrite dan cementite. Begitu juga dengan yang di atasnya. Panah di atasnya yaitu austenite dan cementite. Kemudian terdapat garis A0 adalah garis isotermal atau di mana reaksi berlangsung dengan temperatur yang tidak berubah. Terjadi di temperatur 210 derajat Celcius, di mana terjadi magnetic change atau pergantian sifat magnetik. Nah, jika dilakukan pemanasan dari ferromagnetik yang dapat tertarik dengan mudah dengan magnet menjadi paramagnetik, yaitu sifat kemagnetannya turun. Kemudian ada garis A1 atau garis isotermal pada temperatur 723 derajat Celcius berlangsung reaksi eutectoid pada komposisi 0,83%. Garis ini adalah batas kelarutan karbon dalam fasa ferrite. Kemudian ada garis A2 pada temperatur 760 derajat Celcius, di mana garis pergantian sifat magnet atau magnetic change dari paramagnetik menjadi diamagnetik. Jadi contohnya, jika di atas suhu tersebut, baja tidak akan tertarik dengan magnet. Kemudian ada garis A3, yaitu garis batas kelarutan karbon di dalam ferrite, dalam komposisi 0,83%.
Jika ditambahkan karbon lebih dari 0,83%, maka ferret tidak akan melarutkan karbon, maka hasilnya karbon akan menjadi endapan. Kemudian ada garis ACM, yaitu batas kelarutan karbon dalam austenite, sama dengan garis A3. Jika karbon ditambahkan lebih dari 2%, maka austenite tidak akan melarutkan karbon tersebut. Hasilnya menjadi endapan, dan jika kurang dari 2%, karbon akan larut dalam austenite. Kemudian ada juga reaksi yang berlangsung pada diagram fasa FeF3C, antara lain yang pertama, reaksi eutektoid, di mana reaksi eutektoid adalah reaksi transformasi dari solid menjadi solid 1 dan solid 2. Berlangsung pada temperatur 723 derajat Celcius pada komposisi karbon 0,83%. Di sini, austenite bertransformasi menjadi ferrite dan cementite. Kemudian ada juga yang kedua reaksi eutektik di temperatur 1130 derajat Celcius pada komposisi karbon 4,3%. Reaksi di mana liquid pada proses pendinginan akan berubah menjadi solid 1 dan solid 2. Di reaksi ini terdapat liquid berubah menjadi austenite dan cementite. Kemudian ada juga reaksi peritektik di komposisi 0,18% dan di temperatur 1492 derajat Celcius. Di reaksi ini di mana liquid plus solid berubah menjadi new solid. Di diagram ini berlaku yaitu besi delta plus liquid berubah menjadi austenite pada proses pendinginan. 3 reaksi yang saya sebutkan tadi berlaku bolak-balik, yaitu berlaku pada proses pendinginan, berlaku juga pada proses pemanasan. Kemudian yang terakhir ada reaksi alotropi, yaitu perubahan struktur kristal yang masih sama, besi atau baja, akan tetapi struktur kristalnya saja yang berubah. Ada 2 kali perubahan pada diagram fasa. Pada proses pendinginan, yang pertama yaitu besi delta, struktur kristalnya BCC, di titik reaksi peritektik berubah menjadi austenite yang struktur kristalnya FCC. Kemudian yang kedua ada pada A3, yaitu batas kelarutan karbon dalam ferrite, karena austenite yang strukturnya kristalnya FCC berubah menjadi ferrite yang struktur kristalnya BCC. Jadi terjadi 3 kali perubahan, yaitu yang pertama besi delta yang struktur kristalnya BCC, kemudian ke austenite yang struktur kristalnya FCC, kemudian ke ferrite yang struktur kristalnya BCC lagi. Dan juga ada perubahan yang lain, yaitu garis liquidus, yaitu garis di mana awal mula terjadinya inti-inti solid terbentuk, yaitu pada proses pendinginan. Pada diagram fasa, maka garis liquidus adalah garis di mana liquid pertama kali berubah menjadi solid. Kemudian juga ada garis solidus, yaitu garis batas akhir adanya liquid, atau di bawah garis solidus sudah tidak ada liquid sama sekali. Sekian dari saya Muzaki Yahya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.